Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Saya harap kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Okay, today we will learn about procedure text. Ini merupakan sambungan dari pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang simple present. Oke, kali ini kita akan membahas tentang beberapa topik. Yang pertama adalah definisi, lalu tujuan dari procedure text, ciri-ciri procedure text, keempat, tipe-tipe dari procedure text, kelima, generic structure dari procedure text, dan terakhir nanti akan ada contoh dari procedure text. Oke, yang pertama kita membahas tentang definisi dari procedure text. Procedure text is a piece of text that give us instructions for doing something. Dalam arti lain, procedure text adalah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Lalu di definisi yang kedua, procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Atau, procedure text merupakan teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa procedure text merupakan teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Oke, selanjutnya, purpose of procedure text atau tujuan dari procedure text itu dibuat. Yang pertama, the social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Atau, tujuan dari procedure text yaitu untuk menunjukkan bagaimana sesuatu dilakukan melalui urutan langkah yang memungkinkan pembaca tersebut untuk mencapai tujuan. Lalu, tujuan yang lain yaitu the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of action or steps. Jadi, teks procedure berguna untuk memberitahu bagaimana pembaca melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Lalu selanjutnya adalah karakteristik dari procedure text. Di sini ada 7 ciri-ciri yang menandakan bahwa itu merupakan sebuah procedure text. Yang pertama, procedure text menggunakan simple present tense. Nah, untuk simple present tense ini kita udah mempelajarinya di minggu yang lalu kan. Lalu, yang kedua berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Dan itu merupakan salah satu fungsi dari simple present tense yang kita pelajari minggu lalu juga. Lalu yang ketiga, menggunakan action verbs atau verbs kata kerja yang membuat subjeknya itu melakukan sesuatu, to do something. Misalnya, make, take, boil, cook. Terus yang keempat, procedure text menggunakan temporal conjunction atau kata penghubung sementara. Contohnya, first, then, next, after that, and last. Lalu yang kelima, karakteristiknya adalah menggunakan conjunction atau kata penghubung biasa. Misalnya, then, while, dan sebagainya, atau etc. Lalu, yang keenam, menggunakan adverbs atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, cara yang akurat. Misalnya, for 5 minutes, 2 hours. Misalnya, dalam kalimat rebus telurnya selama 3 menit. Berarti boil the egg for 3 minutes. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, menggunakan adverbs, kata keterangan yang menyatakan tahapan atau urutan. Misalnya, the first, the second, the third, and the last. Untuk materi selanjutnya
akan disampaikan oleh Mr. Rifki, yaitu tentang types, procedure text, dan seterusnya. Baik, terima kasih kepada Mr. Aji yang sudah menjelaskan tentang definisi dari prosedur teks, tujuan dari prosedur teks, dan karakteristik dari prosedur teks. Baik anak-anak, selanjutnya akan saya jelaskan tentang tipe-tipe dalam prosedur teks. Tipe-tipe dalam prosedur teks terbagi menjadi 3, yaitu prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja dan bagaimana menggunakan instruksi dalam operasi manual. Kemudian ada juga tentang prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana cara melakukan aktivitas tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu ada prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Contoh yang pertama yaitu tentang prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, itu misalkan seperti how to use computer, bagaimana cara menggunakan komputer. Terus how to use kamera, bagaimana cara menggunakan kamera. Jadi yang tipe pertama ini itu menerangkan bagaimana cara sebuah benda atau memberikan instruksi atau operasi manual kepada barang seperti kamera atau komputer dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana cara melakukan aktivitas tertentu. Misalkan how to make noodle, how to make omelet, bagaimana cara membuat telur dadar, terus bagaimana cara membuat mie instan, dan how to play basketball, bagaimana cara memainkan bola basket. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ada tipe yang ketiga yaitu prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Misalkan seperti how to be a good person, bagaimana menjadi orang yang baik. Terus how to succeed, bagaimana cara menjadi sukses atau menjadi berhasil di masa yang akan datang. Jadi yang di tipe ketiga ini lebih berhubungan dengan perilaku manusia. Kemudian kita akan masuk ke dalam generic structure dalam prosedur teks. Di dalam prosedur teks sama seperti teks-teks yang lain, seperti teks naratif, teks report itu memiliki generic structure. Jadi generic structure pada prosedur teks itu ada 4, yaitu yang pertama yaitu goal, materials, steps, and result. Goal yaitu memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur untuk memprediksi suatu kesimpulan. Kemudian material ini kalau kita dalam prosedur teks itu bisa dikatakan sebagai bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan untuk memproduksi barang atau sesuatu. Kemudian step adalah langkah-langkah. Nah, seperti yang Mr. Aji tadi sampaikan, bahwasanya di dalam prosedur teks itu memiliki kata kunci seperti first, second, terus and then, terus yang terakhir itu biasanya finally. Nah, jadi di step ini yaitu daftar urutan atau instruksi aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Jadi step itu seperti adalah urutan-urutan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan urutan langkah yang benar. Kemudian ada result. Result adalah hasil. Nah, hasil merupakan serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah, langkah-langkah itu apa? Ya jelas, langkah-langkah itu merupakan step. Oke, selanjutnya tentang example. Nah, example ini adalah contoh dari prosedur teks. Di sini kita bisa melihat sesuai dengan sebelumnya ada goals, materials, step, and result. Nah, dan ini adalah contoh pengaplikasiannya dalam untuk membuat prosedur teks. Goalnya itu how to make a glass of coffee. Materialsnya apa aja material yang diperlukan? Yang pertama adalah water, air, gula, kopi, gelas, dan sebagainya. Kemudian ada step adalah langkah-langkah. Jadi seperti yang Mr. Aji bilang tadi, ada kata-kata first, second, kemudian kita bisa menggunakan kata next, dan yang terakhir kita bisa menggunakan then atau finally. Kemudian resultnya apa? Yaitu hasil. Resultnya itu your coffee is ready to drink. Jadi hasilnya itu segelas kopi yang siap untuk kita minum. Oke anak-anak, demikianlah materi pada hari ini. Jika masih ada kendala atau masih terdapat kebingungan, bisa tanyakan langsung kepada Mr. Aji ataupun sama Sir melalui grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.